Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang survei World Bank untuk PAUD, di mana berita ini bisa kita ambil dari laman Dapodikdasmen atau Beranda Dapodik pada laman berita. Surat ditujukan kepada Kepala PP, BP PAUD dan Dikmas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang ketiga, Kepala Satuan TPA, SPS, KB, dan TK. Isi surat sehubungan surat dengan World Bank tanggal 24 Januari 2022. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Inti dari surat ini adalah Bank Dunia akan melaksanakan kajian terhadap tantangan sistem akreditasi lembaga PAUD. Penilaian ini akan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem akreditasi. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk akreditasi PAUD. Yang kedua, kajian siswa ini akan dilakukan secara online dan mencakup informasi tentang situasi kepemilikan, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa, kemudian guru, tenaga pendidik, insentif dan hambatan untuk akreditasi dan status akreditasi. Sebagai kepala sekolah PAUD, perspektif Bapak Ibu tentang sistem akreditasi sangat penting. Untuk menilai tersebut, kami berharap Bapak Ibu untuk mengisi instrumen yang tersedia pada tautan berikut. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah tautan link survei yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, survei ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi jangka waktu survei ini adalah 2 minggu untuk pengisian survei dimaksud. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Pengisian ini kemungkinan akan selesai dalam waktu 30 menit, tergantung Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Kita buka surveinya. Kita klik di sini. Nah, survei untuk kepala sekolah PAUD. Intinya yang disurvei adalah kepala sekolah PAUD, yaitu tentang insentif dan disinsentif keikutsertaannya dalam akreditasi. Jadi sumber surveinya adalah kepala sekolah. Nah, ini pengantarnya, silahkan. Kerahasiaan informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaan. Semua data akan dilaporkan secara agregat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa surveinya adalah survei kepala sekolah. Kita klik lanjut. Nah, di sini bagian 1 itu tentang lokasi. Misalnya kita isikan di sini Lampung. Kemudian Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah PAUD dikelola oleh pemerintah atau dikelola secara pribadi? Nah, kalau dikelola oleh pemerintah ini artinya PAUD negeri, kalau dikelola oleh swasta artinya PAUD swasta. Kita pilih yang B. Oke. Nah, karena kita ini memilih swasta, maka di sini ada pertanyaan selanjutnya di kolom 2B ini, dimiliki oleh yayasan, organisasi non-pemerintah, organisasi massa, atau organisasi keagamaan, organisasi lembaga bisnis, asosiasi profesi, atau institusi swasta lainnya, atau perorangan. Nah, saya pilih karena ini punya saya pribadi, misalnya, maka saya pilih ini adalah perorangan. Pertanyaan yang ketiga, dalam 12 bulan terakhir, manakah dari sumber berikut yang menyediakan dana untuk PAUD? Nah, yang jelas di sini tentang penyediaan dana untuk PAUD yang kita miliki. Pemerintah pusat tentunya kita klik ya, karena ini kita menerima BOP. Kemudian pemerintah provinsi atau kabupaten, adakah menyediakan di sini? Kalau ya, tulis iya, kalau tidak, tidak. Kemudian pembayaran dari orang tua siswa. Nah, ini biasanya berupa SPP kalau zaman dahulu, adakah atau tidak?
Kalau tidak ada, kita klik tidak. Kalau memang ada dari kabupaten, kita klik ya. Kemudian organisasi non-pemerintah, termasuk organisasi keagamaan, adakah sebagai donatur di sini? Kalau tidak ada, kita klik tidak. Dermawan, donasi, warisan, sponsor, dan lain-lain. Kalaupun ada, silahkan diklik ada. Ya. Kemudian program lain seperti dana desa. Nah, adakah di desa Bapak Ibu yang menyumbang pendanaannya untuk pengelolaan program PAUD kita? Kalau memang ada, kita klik ada. Kemudian dana pribadi itu misalnya ada wali murid ataupun alumni yang menyumbang, silahkan klik ya. Masuk ke pertanyaan yang keempat Bapak Ibu. Untuk setiap jenis jabatan yang tercantum di bawah ini, sebutkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berapa orang yang saat ini bekerja di PAUD. Artinya Bapak Ibu silakan inputkan jumlah guru, jumlah tenaga pendamping dan lain-lain di sekolah PAUD Bapak Ibu. Namun demikian, tenaga pendidik dan kependidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Untuk kasus, nah ini mohon perhatian, untuk kasus tenaga kependidikan yang memiliki lebih dari satu jabatan, misalnya kepala sekolah juga sebagai bendahara bos, pengelola bos, atau guru sebagai pengelola bos, jadi yang memiliki dua jabatan, mohon diklasifikasikan di kategori yang paling mempresentasikan peran utama mereka. Tuliskan semua tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja di PAUD secara teratur, termasuk Anda sendiri, dan yang bekerja secara paruh waktu dan penuh waktu, baik mereka yang dipekerjakan secara langsung atau oleh PAUD atau tidak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi apabila kita melaksanakan dua jabatan, maka yang mempresentasikan kita atau yang paling kita bertanggung jawab itu di jabatan yang mana. Misal saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya juga sebagai mengajar sedikit-sedikit, tapi itu hanya insidental. Maaf. Apabila guru tidak masuk, maka tetap jabatan saya sebagai kepala sekolah, gurunya 0. Atau mungkin saya juga kepala sekolah juga merangkap tenaga administrasi, tapi karena lebih penting tentang kepala sekolah, maka tenaga administrasinya kita nolkan. Saya sebagai tenaga administrasi. Nah, selain itu Bapak Ibu silahkan input jumlah gurunya. Misalnya di sekolah kita ada 2 gurunya, guru pendamping siswanya mungkin ada 2 juga. Kemudian pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini mungkin yang berhubungan dengan siswa yang berkebutuhan khusus, misalnya ada 1 misalnya. Atau tenaga layan kategori di atas, misalnya pesuruh dan lain-lain, kita inputkan 1. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima Bapak Ibu, yaitu berapa jumlah anak yang saat ini terdaftar di PAUD. Nah, ini tentang jumlah anak tetapi berdasarkan usia. Jadi misalnya anak umur di bawah 3 tahun ada berapa siswa? Misalnya ada 6. Anak umur 3-4 tahun misalnya ada 3. Kita hitung Bapak Ibu sesuai dengan kondisi sekolah kita. 4-5 tahun misalnya ada 12. Anak umur 5-6 tahun mungkin ada 4. Anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adakah di sekolah Bapak Ibu siswa yang berkebutuhan khusus? Kalau ada berapa jumlahnya? Kalau tidak ada, kita isikan 0. Kemudian frekuensi layanan belajar setiap minggu. Berapa hari dalam seminggu Bapak Ibu PAUD-nya? Kalau dia Senin sampai Sabtu berarti melaksanakan selama 6 hari. Kemudian jam perharinya berapa? Misalnya 1 jam 60 menit full atau 35 menit, tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Jelaskan tingkat kesulitan Anda dalam mengakses internet. Nah, apakah di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu dalam mengakses internet ini kategorinya sangat sulit, atau ternyata mudah, atau sangat mudah. Nah, karena di lingkungan saya internet sangat mudah, maka saya klik sangat mudah. Pernah Anda menggunakan Sispena, aplikasi online untuk akreditasi? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan nomor 8 ini, apakah Bapak Ibu pernah melakukan akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sispena? Kalau belum, klik belum. Kalau sudah,
klik sudah. Oke, 8 pertanyaan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, masih tetap survei ini adalah untuk kepala PAUD atau kepala sekolah. Pertanyaannya, berapa usia Anda? Maksudnya berapa usia kepala sekolah? Misalnya usia kita 45 tahun. Kemudian pendidikan tertinggi yang telah ditempuh. Nah, pendidikannya apa nih di sini ya? Mungkin S3 atau S2 atau S1. Nah, kita klik S1. Kemudian di sini nomor 11. Berapa tahun pengalaman kerja yang Anda miliki terlepas dari apakah Anda bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Jadi full 8 jam atau kurang dari 8 jam. Tidak termasuk cuti yang diperpanjang, cuti hamil dan bersalin. Oke. Tahun berapa sebagai kepala sekolah di PAUD ini? Nah, Bapak Ibu mulai kapan? Mulai tahun berapa? Misalnya tahun 2018 sebagai kepala sekolah. Tahun berapa sebagai kepala sekolah PAUD secara keseluruhan? Nah, Bapak Ibu misalnya tahun 2018 ini Ibu menjadi kepala sekolah di PAUD A. Nah, tapi sebelumnya juga Ibu pernah menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah PAUD di sekolah PAUD B. Itu misalnya dari tahun 2015. Maka inputkan. Kemudian tahun berapa bekerja di peran lain di PAUD secara keseluruhan. Nah, misalnya Bapak Ibu sebelum menjabat kepala sekolah PAUD, Bapak Ibu pernah menjadi guru PAUD. Misalnya dari tahun 2013. Kemudian tahun bekerja di luar PAUD, peran dalam pendidikan pedagogis atau peran lain yang terkait dengan anak-anak, termasuk bekerja sebagai pendamping anak, sebagai tutor, sebagai guru di sekolah dasar atau menengah, perguruan tinggi atau swasta. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami mengajar di bekerja di luar PAUD? Kalau tidak ada, isikan, kosongkan. Kemudian tahun berapa? Tahun bekerja di pekerjaan lain yang tidak terkait dengan memberikan dukungan pendidikan pedagogis langsung atau pendidikan untuk anak-anak. Nah, apakah Bapak Ibu pernah bekerja sebagai mungkin pembantu advokasi atau akunting dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan pedagogis? Silahkan, kalau tidak ada, silahkan dikosongkan. Kemudian berapa jam dalam seminggu Anda bekerja di PAUD? Nah, Bapak Ibu silahkan hitung. Bapak Ibu misalnya masuk dari jam 7 sampai jam 10 berarti 3 jam. Kalau dari jam 7 sampai jam 11 berarti 4 jam. Oke, kita inputkan di situ. Kemudian sebutkan seberapa sering Anda melakukan kegiatan di PAUD seperti di bawah ini selama 12 bulan terakhir. Nah, silahkan. Saya melakukan perubahan struktur dan atau praktik berdasarkan hasil dari pemantauan dan evaluasi eksternal. Pernah tidak kita lakukan? Kalau pernah, berapa kali? Apakah setiap hari atau seminggu atau setiap bulan? Kurang dari 1 bulan atau tidak pernah sama sekali? Nah, saya inputkan misalnya pernah dalam setiap bulan. Kemudian pertanyaan yang B, saya mengacu pada standar nasional untuk mendukung PAUD. Nah, apakah pernah melakukan itu? Oke, misalnya setiap minggu. Saya menggunakan instrumen akreditasi untuk mendukung peningkatan kualitas. Oh, jelas. Ini kita lakukan untuk setiap hari. Misalnya, silahkan Bapak Ibu inputkan sesuai dengan yang ada pada PAUD Bapak Ibu. Kemudian lanjut pada pertanyaan 12. Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering PAUD menerima jenis evaluasi dari eksternal? Evaluasi dari eksternal mengacu pada praktik evaluasi selama ini yang ada di PAUD oleh asesor atau evaluator di luar PAUD. Misal pengawas, penilik institusi pendidikan, dinas pendidikan tingkat kabupaten kota. Nah, silahkan dijawab. Misalnya, pemeriksaan mengenai kualitas struktur, misal rasio struktural ya. Jadi misalnya rasio tingkat kualitas guru dan lain-lain. Apakah pernah? Mungkin kita lebih
di sini kalau saya klikkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian pemeriksaan mengenai kualitas proses. Nah, supervisi proses. Berapa kali pengawas misalnya datang atau kepala atau orang dinas pendidikan kabupaten itu hadir untuk melakukan pemeriksaan mengenai kualitas proses. Lebih dari 1 tahun sekali pastinya kalau di tempat saya. Kemudian pemeriksaan tentang fasilitas sekolah, ruangan, peralatan, mebel, kesehatan, dan keselamatan lain. Nah, ini berapa kali sering dicek. Nah, ini dalam 1 tahun lebih dari 1 kali. Kemudian audit terkait dengan manajemen keuangan. Nah, dilakukan oleh internal. Biasanya ini dilakukan misalnya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu termin 1 dan termin 2 atau semester 1 dan semester 2. Oke, kita lanjut lagi. Masih terkait tentang survei kepala sekolah. Bagian 3, pertanyaan khusus tentang status akreditasi. Nah, ini tentang status akreditasi. Apakah PAUD sudah terakreditasi? Di saya jawab tidak atau belum. Apakah Anda sudah berkomunikasi kepada orang tua siswa tentang status akreditasi sekolah? Nah, apakah sudah dikomunikasikan? Nah, kalau saya sudah, tetap secara lisan. Kan itu melalui iklan dikomunikasikan tidak dengan orang tua wali murid, misalnya tidak. Melalui surat diberitahukan, misalnya iya. Pertanyaan selanjutnya nomor 17, apakah Anda sudah berkomunikasi kepada masyarakat tentang status akreditasi sekolah? Nah, di sini apakah sudah berkomunikasi dengan masyarakat? Secara lisan? Iya. Secara iklan misalnya tidak. Melalui surat misalnya iya, kita kabarkan. Apakah saudara telah mendiskusikan hasil visitasi asesmen dengan pengawas pendidikan setempat? Nah, hasil visitasi ini apakah sudah dikomunikasikan? Kita tulis ya kalau memang sudah dilakukan visitasi. Kalau belum, klik tidak. Kalau saya tidak, karena memang belum. Kemudian seberapa kuat pendapat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Nah, ini pernyataan yang kita setujui atau tidak kita setujui. Proses akreditasi mendukung pelaksanaan standar pendidikan nasional. Kalau saya sangat setuju. Kemudian proses akreditasi mendukung kerjasama antar guru dan tenaga kependidikan. Sangat setuju. Proses akreditasi meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan. Kalau saya sangat setuju. Kemudian proses akreditasi meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan. Kalau saya sangat setuju. Status terakreditasi kami menarik guru dan tenaga kependidikan untuk punya kualitas tinggi. Setuju. Status terakreditasi kami penting untuk keluarga yang kami layani. Setuju. Apakah akreditasi adalah hal penting bagi saya untuk memastikan pembelajaran awal yang berkualitas tinggi? Sangat setuju, karena akreditasi adalah penilaian. Waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan akreditasi sepadan dengan hasilnya. Ya, saya setuju. Kemudian silakan urutkan pentingnya insentif akreditasi yang diperoleh berikut ini. Disarankan oleh pengawas pendidikan setempat. Nah, kalau saya sangat penting karena yang mengetahui informasi ini adalah pengawas. Disarankan oleh penilik, jelas sangat penting. Kemudian insentif keuangan, misal uang untuk menutup biaya pendaftaran bonus untuk guru. Penting. Karena memang jelas kalau insentif di sini. Insentif sumber daya, misal materi pembelajaran, oh jelas, penting. Pengembangan profesional diri, oh jelas, sangat penting. Bahwa itu pengembangan profesi ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru. Pengembangan profesional tenaga kependidikan sangat penting karena tenaga kependidikan sangat berpengaruh dalam pendataan. Akses untuk bantuan teknis, oke, sangat penting. Akses kelompok masyarakat profesional dengan PAUD lainnya yang tengah mengupayakan akreditasi, ya, betul.
Kemudian pernyataan pentingnya akreditasi dari orang tua siswa. Wah, sangat penting. Kemudian sebagai tanda kualitas, jelas akreditasi menunjukkan tanda kualitas. Persyaratan hukum, penting. Kemudian pertanyaan yang ke-21, seberapa kuat pendapat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Nah, ini jawabannya adalah personal. Penilaian persyaratan akreditasi PPA mendukung penilaian peningkatan kualitas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah PPA ini mendukung kualitasnya atau tidak? Kalau saya sangat setuju. Visitasi asesmen mendukung peningkatan kualitas. Kalau saya jelas dengan datangnya para asesmen ini, penilaian ini, maka kita akan mengetahui mana yang kurang dan mana yang sudah baik. Penilaian hasil akreditasi PHA yang disediakan setelah kunjungan penilaian sangat berharga, jelas. Sangat setuju sekali karena memang itu sangat penting. Pertanyaan nomor 22, sejauh mana hal-hal berikut berdampak jika ada terhadap kemampuan Anda dalam proses pengajuan akreditasi? Sejauh mana hal-hal berikut berdampak terhadap kemampuan dalam proses pengajuan akreditasi? Nah, seberapa banyak hal-hal tersebut ini? Terlalu banyak pekerjaan administratif yang harus dilakukan, misal mengisi formulir. Betul, Bapak Ibu. Jadi dalam mengisi formulir ini lumayan banyak. Jadi kalau saya input banyak. Terlalu banyak administrasi yang dilakukan, termasuk mengisi formulir. Ya. Adanya perubahan proses akreditasi, ya, sangat, dari yang manual menuju elektronik. Mengelola tenaga kependidikan ketika proses akreditasi. Mengelola tenaga kependidikan ketika proses akreditasi, ya. Kemudian keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sedikit sih, karena tidak terlalu sering. Peraturan dan kebijakan pemerintah, betul, sangat setuju. Absen tenaga pendidik PAUD, betul, karena itu menjadi kedisiplinan kita. Kurang tenaga kependidikan, nah ini tergantung Bapak Ibu, apakah tenaga kependidikannya kurang? Nah, kalau saya sih sedikit kekurangannya. Kurangnya keterlibatan dan dukungan dari orang tua, wali siswa, ya, karena biasanya orang tua atau wali ini kurang sangat berperan dalam akreditasi. Kemudian kurangnya kesempatan dan dukungan pengembangan profesional diri, sangat sedikit karena belum terlihat. Kurangnya kesempatan dan dukungan pengembang profesional untuk tenaga kependidikan PAUD. Oke. Tidak merasakan manfaat apapun diperoleh dari akreditasi. Oh, jelas banyak manfaatnya. Jangka waktu lamanya proses akreditasi. Nah, ini sedikit terlalu banyak, terlalu lama atau tidak? Nah, kalau saya tidak. Kompleksitas proses akreditasi jelas karena melihat dari berbagai faktor. Kemudian nomor 23, sejauh mana persoalan-persoalan berikut ini yang mempengaruhi kapasitas PAUD untuk akreditasi. Nah, di sini adakah unsur-unsur ini mempengaruhi atau tidak? Yang pertama, kekurangan atau ketidakcukupan tempat dan bahan untuk belajar, misal buku. Nah, ini apakah ini sangat berpengaruh? Kalau saya sangat berpengaruh. Kekurangan atau ketidakcukupan teknologi digital untuk bermain, misal komputer, papan pintar, dan lain-lain, jelas Bapak Ibu. Kemudian akses internet yang memadai, betul, sangat mendukung internet sehingga perlu sangat diperlukan dalam proses akreditasi ini. Kurangnya staf PAUD yang memiliki kompetensi dalam menangani anak-anak dan keluarga kurang mampu. Oh, ini sangat sedikit atau tidak sama sekali. Nah, di tempat kami. Kekurangan tenaga PAUD yang memiliki kompetensi dalam menangani berkebutuhan khusus, ya, ini sedikit ada karena tidak memiliki.
ke siswa yang berkebutuhan khusus, maka saya jawab tidak ada sama sekali. Kemudian kekurangan atau ketidakcukupan ruang belajar. Wah, ini tidak ada sama sekali karena kan di ruang kami sudah cukup. Kemudian pertanyaan nomor 24, apakah Anda punya akses pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar nasional pendidikan? Apakah Bapak Ibu memiliki akses? Ya, kalau saya. Apakah memiliki akses aplikasi Sispena? Jelas, karena ini untuk pendidikan. Apakah mempunyai akses penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi? Iya. Nah, setelah ini semua dijawab, Bapak Ibu silahkan lakukan kirim data. Nah, terima kasih. Artinya Bapak Ibu di sini survei kita sudah kita lakukan. Demikian Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman operator sekolah, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan dalam mengelola pendidikan kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data Indonesia.